Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gevira Nur Fatima dengan NIM G00230710 dari kelompok B4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari laporan anatomi 1.3. Jadi masuk ke yang pertama. Jadi yang pertama itu ada seorang siswa SMA bernama Dennis. Dia tuh berencana diet dan nge-gym. Lalu dia tuh ingin punya perut yang six pack. Nah, Dennis ini bertanya sama temannya, dasar-dasar anatomi sistem otot di perut yang membentuk six pack itu apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan dari dinding abdomen anterior sama posterior. Nah, di anterior itu ada kulit. Jadi, kulit itu melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar kecuali pada umbilikus. Nah, ini kulit. Lalu ada fascia superficialis. Fascia superficialis itu lapisan jaringan penyambung yang berlemak. Nah, tapi dia tuh ada fascia Kemper sama Scarpa. Kemper itu dia tuh lapisan yang berisi lemak dengan ketebalan yang bervariasi. Sedangkan yang satunya itu ada fascia Scarpa yang ini. Jadi dia tuh lapisan membranosus tipis dengan berisi sedikit atau tanpa lemak. Terus pada pria lapisan superficialis itu berlanjut di atas penis. Nah, setelah hilangnya lemak tersebut, dia tuh menyatu dengan lapisan profundus. Nah, lalu berlanjut ke dalam skrotum dengan membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos. Namanya itu fascia dartos yang ini. Jadi, pada wanita, lapisan superficialis ini tetap mengandung lemak dan merupakan komponen labium majus pudendi. Lanjut, kita yang ketiga ada lapisan profunda. Jadi lapisan profunda itu yang di sini. Nah, ini lapisan profunda itu di antara sini. Nah, lanjut kita ke musculus et aponeurosis. Jadi dia itu terbagi menjadi dua, ada yang flat muscle sama vertical muscle. Nah, yang flat muscle dia tuh musculus obliquus externus abdominis. Nah, dia tuh yang ini, musculus obliquus externus. Lalu ada musculus obliquus internus. Musculus obliquus internus itu yang ini. Nah, lalu ada musculus transversus abdominis. Transversus tuh yang ini. Nah, lanjut ke vertical muscle. Nah, vertical muscle tuh ada musculus rectus. Rectus tuh yang ini, yang tengah-tengah ini. Ada musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis tuh yang di bawah. Nah, vertical muscle itu dibungkusi oleh vagina musculi recti. Dengan isinya tuh ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, arteri vena epigastrica superior, arteri vena epigastrica inferior, ujung terminal nervus intercostalis 6-9 dan nervus subcostalis. Nah, lanjut ke fascia transversalis. Nah, fascia transversalis tuh yang ini. Nah, dia tuh lapisan yang berkelanjutan dari fascia profundus. Nah, dia tuh yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Nah, dia tuh tampak jelas tuh kan di sebelah musculus transversus abdominis. Ini musculus transversusnya, ini fascia transversalis. Nah, lanjut ke lapisan fascia extraperitonealis. Jadi dia itu yang memisahkan fascia transversalis dari peritoneum. Nah, fascia itu tuh berisi jaringan lemak. Nah, dari fascia ke arah sisi anteriornya itu disebut sebagai preperitoneal yang ini, sedangkan dari arah sisi posterior tubuh itu disebut retroperitoneal. Nah, lalu lanjut kita yang terakhir tuh ada peritoneum parietal. Nah, peritoneum parietal tuh yang ini. Dan di sini, jadi dia tuh ada yang peritoneum visceral yang di sini sama peritoneum parietal
itu lapisan yang melapisi bagian dari dinding abdomen. Nah, lanjut kita ke dinding abdomen posteriornya. Jadi sama kayak di anterior, ada kulit, terus ada fascia superficialis, superficialis dorsi. Terus tapi dia tuh bedanya di muskulusnya. Nah, muskulusnya itu terbagi menjadi ada 4 lapisan. Jadi lapisan pertama itu ada musculus latissimus dorsi. Terus lapisan kedua dia tuh ada musculus obliquus externus abdominis, musculus erector spina, musculus longissimus dorsi, sama musculus serratus posterior et inferior. Nah, lapisan ketiga dia tuh ada musculus multifidus, musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Nah, yang terakhir di lapisan keempat dia tuh ada musculus quadratus lumborum dan musculus iliopsoas, lalu ada musculus transversus abdominis. Nah, lalu ada lapisan lagi yang keempat itu lapisan fascia extraperitonealis jaringan lemak. Dia sama kayak di anterior tadi. Terus yang kelima itu ada peritoneum parietal. Nah, kita lanjut ke sistem ototnya. Jadi sistem ototnya itu yang sudah saya jelaskan, ada yang flat muscle sama yang visceral, yang vertikal. Jadi saya akan menjelaskan dari yang flat muscle aja dulu. Jadi flat muscle itu kan ada musculus obliquus externus abdominis. Nah, dia tuh sepasang otot. Nah, yang ini obliquus externus itu yang ini. Nah, dia tuh sepasang otot, satu di setiap sisi rectus abdominis. Jadi dia tuh otot pipih yang terbesar dan paling bawah tumpukannya. Nah, dia itu berjalan dari sisi tubuh ke tengah. Lalu yang kedua itu ada musculus obliquus internus. Nah, musculus obliquus internus itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi dia itu sepasang otot di atas obliku externus. Jadi tepat di dalam tulang pinggul. Nah, setelah otot itu otot ini tuh berada di sisi rectus abdominis. Nah, membentang dari sisi batang tubuh ke arah tengah. Lalu yang terakhir itu ada musculus transversus abdominis. Musculus transversus tuh nggak kelihatan ya di sini. Nah, jadi dia itu di bagian bawah, ada di bagian bawah tumpukan. Jadi dia itu sepasang otot bagian terdalam dari otot pipi. Nah, lalu ada vertical muscle. Vertical muscle tuh terdiri dari musculus rectus abdominis. Musculus rectus tuh yang ini. Jadi dia tuh sepasang otot turun di tengah perut, mulai dari tulang rusuk hingga bagian depan panggul. Nah, rectus ini dapat membentuk benjolan yang terkadang disebut six-pack. Nah, yang pada Daniels tadi, ketika seorang memiliki perut yang langsing dan bugar. Lalu ada musculus pyramidalis. Musculus pyramidalis itu yang ini. Jadi dia tuh yang berukuran kecil dan membentuk seperti segitiga. Nah, lanjut, selesai. Lanjut yang kedua. Jadi yang kedua itu nih ada gambar. Jadi dia tuh ada seorang pria datang ke rumah sakit mengeluh sudah 2 minggu dia tuh sulit buang air besar, perutnya sakit, dan ada perasaan yang mengganjal di anusnya. Nah, dokter itu mendiagnosis pasien tuh dengan hemoroid grade 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan dari segi anatominya. Jadi yang pertama itu rectum proprium. Nah, ke rectum proprium dia tuh sisi luarnya itu terdapat flexura sacralis. Nah, flexura sacralis. Nah, ini tuh rectum. Nah, lalu di flexura ada flexura perinealis. Nah, itu yang ini.
Lalu dia plexura sacralis itu membantu menjaga kontinensi tinja melalui tonus otot puborectalis. Nah, lanjut di sini di dalam rektum itu, nah di sisi dalam lipatan yang disebut plica transversa recti, itu yang ini. Nah, di bawahnya itu mengalami dilatasi membentuk ampula recti. Ampula recti itu yang ini. Lalu lanjut ke zona transisinya itu dari rektum ke kanal analis ditandai oleh linda anorectalis junction. Nah, ini. Nah, kita lanjut ke pembahasan kanalis analis. Nah, kanalis analis itu dibagi menjadi 3 segmen. Jadi yang pertama itu ada zona columnaris. Zona columnaris itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi dia itu biasa disebut Morgagni. Nah, dia itu dibentuk oleh corpus cavernosum recti di bawahnya. Terus yang kedua itu ada segmen pecten analis. Pecten analis tuh yang ini. Nah, dia itu epitel squamous non keratinisasi bertingkat membentuk zona putih pada mukosa, disebut tuh zona alba. Terus batas superior zona ini tuh disebut linea pectinea. Nah, valvula analis dan epitel squamous putih bertemu. Lalu yang ketiga itu ada segmen zona cutanea. Nah, zona cutanea dia tuh kulit eksterna secara tidak konsisten linea anocutanea. Nah, lanjut ke permukaannya. Permukaannya tuh ada columna rectalis. Lalu ada valvula analis. Valvula analis tuh bisa dilihat dari gambar, dia tuh di sini. Terus ada yang terakhir tuh ada sinus rectalis. Sinus rectalis itu yang di sebelah valvula. Nah, di sini. Nah, lanjut kita ke di sini ada otot-otot yang ada di kanalis analisnya. Nah, di sini jadi kita lihat tuh ada otot-ototnya. Terus ada musculus sphincter ani internus. Sphincter ani internus. Nah, ini jadi dia itu otot polos. Nah, lanjut yang kedua itu ada musculus corrugator ani. Corrugator ani itu yang ini. Jadi dia tuh tersusun oleh otot polos juga. Terus ada musculus sphincter ani externus. Externus jadi dia tuh yang di bagian sisi sini. Itu yang externus, dia tuh otot skelet. Lalu yang terakhir ada musculus puborectalis. Nah, puborectalis tuh yang ini. Kecoret. Nah, yang ini. Tadi yang externus ini. Nah, dia itu puborectalis tuh otot skelet juga. Lanjut kita ke neurovaskularisasinya. Jadi neurovaskularisasi itu dari arterinya. Arterinya itu ada arteri rectalis superior. Rectalis superior yang ini. Jadi dia itu dari arteri mesenterica inferior yang dari sini ini. Lalu kedua itu ada arteri rectalis media. Nah, rectalis media itu yang ini. Nah, dia tuh dari arteri iliaca interna di atas dasar panggul. Nah, dari iliaca interna ini. Lalu ada ketiga tuh arteri rectalis inferior. Rectalis inferior itu yang ini. Jadi dia tuh dari arteri pudenda interna di bawah dasar panggul. Nah, ini pudenda ya. Nah, lalu ke arteri rectalis inferior. Nah, lanjut ke sebelahnya tuh ada vena. Nah, di vena ini pertama itu ada vena rectalis superior. Rectalis superior tuh yang ini. Nah, ini kita lihat di sini. Dia tuh dari vena porta hepatis. Vena porta hepatis, lalu dia tuh ke vena iliaca interna. Nah, vena iliaca interna. Aksesnya tuh ke sana. Jadi yang kedua ada vena rectalis media. Rectalis media itu yang ini. Jadi dia itu aksesnya itu ke vena cava inferior melalui vena iliaca interna.
Lanjut yang ketiga itu ada vena rectalis inferior. Rectalis inferior tuh yang di sini. Jadi dia tuh aksesnya itu ke vena cava inferior melalui vena pudenda interna dan vena iliaca interna. Lanjut yang terakhir itu ada nervusnya. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi nervus yang pertama itu ada nervus T7 sampai T9 ini. Dia tuh yang menyuplai kulit dari processus sipoideus sampai daerah tepat di atas umbilicus. Nah, terus ada T10. Nah, T10 tuh yang ini. Jadi dia tuh yang menyuplai kulit di sekeliling umbilicus. Nervus T11, T12 L lumbal 1. Dia tuh yang ini tadi. Dia tuh menyuplai kulit tepat di bawah sampai dan termasuk regio pubica. Nah, lebih lanjutnya itu ada nervus ilioinguinalis cabang lumbal 1. Dia tuh menyerupai fasies anterior, skrotum atau labium majus pedendi dan memberikan satu cabang cutaneus kecil untuk regio femoralis. Nah, itu aja dari pembahasan kedua. Lanjut kita yang yang ketiga. Jadi yang ketiga ini menjelaskan peritoneum. Nah, peritoneum itu jadi peritoneum itu suatu membran tipis yang melapisi dinding kavitas abdominalis dan melingkupi sebagian besar visceral. Jadi peritoneum parietal. Nah, di sini ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, yang peritoneum parietal itu melapisi dinding-dinding kavitas, sedangkan yang peritoneum visceral tadi itu melingkupi visceranya. Nah, di antara peritoneum parietal sama visceral itu terdapat suatu ruang potensial atau kavitas peritonealis. Nah, viscera abdomen dapat tergantung di dalam kavitas peritonealis oleh lipatan-lipatan peritoneum atau mesenterium atau berada di luar kavitas peritonealis. Nah, fungsinya itu sebagai pelumas untuk mencegah gesekan antar viscera abdomen, terus menyimpan lemak, mempertahankan terhadap infeksi, dan sebagai alat penggantung organ viscera, terus mencepat absorpsi obat-obat yang dimasukkan secara intraperitoneal. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang organ retroperitoneal. Jadi pada retroperitoneal itu terdapat organ viscera. Nah, organ retroperitoneal itu dilapisi peritoneum hanya di permukaan anterior, bukan di seluruhnya. Jadi terdiri dari suprarenal gland. Nah, suprarenal gland itu yang ini. Terus ada aorta. Ada aorta. Aorta itu di yang ini. Nah, di sini. Terus ada duodenum kecuali pars superiornya. Ada duodenum kecuali pars superiornya. Terus ada pankreas kecuali kauda. Ada pankreasnya, yang ini pankreas, jadi tapi kecuali yang kaudanya. Terus ada ureter. Jadi ada ureter juga. Ini nggak kelihatan di sini. Terus ada ureter, terus ada colon ascendens et descendens. Di sini juga nggak kelihatan. Terus lanjut aja, ada kidney. Kidney itu ginjalnya. Ada ginjal. Terus ada esofagus, sama yang terakhir tuh ada rektum ini. Nah, kita lanjut ke organ intraperitoneal. Jadi dia itu organ yang seluruh permukaannya tuh dilapisi peritoneum. Jadi dia tuh ada gaster, terus ada duodenum pars superiornya yang tadi, duodenum, terus nah yang ini salah, ini bukan. Jadi ada lagi jejunum. Yang duodenum tadi tuh bukan yang itu, nggak kelihatan.
Terus ada jejunum sama ilium sama jejunum. Nah, bisa dilihat dari gambarnya. Terus ada appendicitis vermiformis. Appendicitis vermiformis itu yang ini, yang kayak cabang-cabang gitu. Terus ada colon transversus. Ada colon transversus itu yang colon transversus. Nah, yang di sini, yang ini. Lalu ada colon sigmoideum. Colon sigmoideum itu yang ini. Lalu ada cauda pankreas. Nah, di sini cauda pankreas. Terus ada juga hepar. Ini hepar. Nah, terus ada lien juga di sini, lien. Lanjut kita ke pembahasan duplikator peritoneum. Jadi duplikator peritoneum itu terbagi menjadi mesentery, yaitu penggantung peritoneum. Yang kedua itu ada omentum, yang ketiga itu ligamentum peritonei. Jadi di sini yang pertama itu mesenterium. Dia itu suatu lipatan ganda peritoneum yang luas dan berbentuk untuk menghubungkan jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Nah ya, terus ada mesocolon transversum. Ini yang mesocolon transversum. Terus ada radix mesenterium sama mesocolon sigmoideum. Nah, mesocolon transversum itu lipatan yang menghubungkan colon transversus dengan posteriornya, yang di posterior. Terus ada mesocolon sigmoid tadi, dia itu suatu struktur lipatan peritoneum yang berbentuk huruf V terbalik. Yang ini. Nah, yang melekat colon sigmoideum pada dinding abdomen. Lanjut kita ke omentum. Jadi omentum itu lipatan peritoneum yang membentang dari ventriculus atau gaster dan proximal duodenum ke organ sekitarnya. Jadi dia tuh ada omentum majus sama omentum minus. Jadi yang omentum majus itu berasal dari mesenterium dorsalis. Dia itu lipatan peritoneum yang melekat pada curvatura mayor gaster dan duodenum pars superior yang membentuk tirai. Nah, yang ini. Nah, dia tuh ada 4 penyusun. Yang pertama itu ada ligamen gastrolienalis, yang kedua itu ligamen gastricolica, terus yang ketiga itu ada ligamen gastrisphrenica, yang keempat itu ada splenorenalis. Nah, lanjut ke omentum minusnya. Omentum minusnya itu yang ini, jadi dia itu berasal dari mesenterium visceralis, yang merupakan lapisan peritoneum yang melekatkan curvatura minogaster dan duodenum pars superior menuju fascia inferior dari hepar. Nah, dia tuh ada 2 penyusun, ligamen hepatogastricum sama ligamen hepatoduodenal. Nah, lanjut kita ke yang ketiga, dia tuh ligamen peritonei. Jadi ligamen peritoneum yang melekat pada organ dengan organ yang lain ke dinding posterior abdomen. Sekarang di hepar. Jadi hepar itu dihubungkan dengan dinding abdomen anterior melalui ligamen falciformis. Lalu ada duodenum melalui ligamen hepatoduodenal. Lanjut ke yang ketiga itu ada gaster melalui ligamen hepatogastricum, hepatoduodenal. Nah, lalu ya ini gaster dihubungkan dengan pertama itu ada diafragma, dia itu melalui ligamen gastriphrenic. Terus ada lien itu melalui ligamen gastriphrenic. Terus ada colon transversum, dia itu melalui ligamen gastrocolica. Bisa dilihat dari gambarnya. Lalu apa sih Greatersa, Schweitzer sama foramen Winslow?
Jadi grea tersarsi itu atau dia tuh cavum peritonei major atau sulcus major. Nah, dia tuh kantung besar dari rongga peritoneum. Nah, dia tuh terbagi di bawah kompartemen oleh mesenterium colon transversum. Jadi kompartemen yang pertama itu suprakolik, dia tuh terletak di atas mesokolon transversal dan berisi lambung, hati, dan limfa. Terus ada kompartemen infrakolik, dia tuh terletak di bawah mesokolon transversal dan berisi usus halus, kolon ascendens dan descendens. Kompartemen infrakolik dibagi lagi menjadi ruang infrakolik kiri dan kanan oleh mesenterium usus halus. Jadi greater tuh yang ini, yang di sini, yang di sini ya pokoknya. Nah, baru yang lesser sac. Lesser sac itu dia tuh cavum peritonei minor atau bursa omentalis. Dia tuh kantung kecil yang terletak di posterior lambung dan omentum minus. Nah, dia tuh memungkinkan lambung untuk bergerak bebas melawan struktur posterior dan inferiornya. Itu yang ini. Nah, bursa omentalis itu terhubung dengan kantung besar tadi melalui lumba di bursa omentum. Namanya foramen omental atau foramen epipleika atau disebut Winslow. Nah, foramen Winslow tadi tuh terletak di posterior tepi bebas omentum minus atau ligamen hepatoduodenal, itu yang ini foramennya. Nah, foramen Winslow itu satu-satunya komunikasi untuk antara rongga cavum peritonei major sama cavum peritonei minor tadi. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.